Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan atau rancangan usaha dari usaha kami yang kami beri nama dengan PNB Dimsum Yummy. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang dimsum. Secara singkat, dimsum adalah istilah dari bahasa Kanton yang berarti makanan kecil. Dimsum itu sendiri biasanya dinikmati sebagai sarapan ataupun makan siang. Dimsum memiliki banyak jenis, di antaranya ada shumai, hargau atau hakau, kemudian ada bauzi atau bakpao, lalu ada mantau, kemudian ada cunjuan atau yang biasa kita sebut dengan lumpia, ada zengfeng yang berupa olahan ceker ayam, dan kemudian ada jenis lainnya. Nah, jenis dimsum yang paling sering ditemui di Indonesia adalah salah satunya adalah varian shumai. Varian ini termasuk salah satu varian yang kita jadikan sebagai menu pada ide usaha kami. Kemudian kita akan membahas tentang ide usaha. Pada ide usaha kali ini kami memberi nama ONB Dimsum Yummy dengan tim yaitu saya sendiri, Resi Rizky Taher, kemudian ada. Saya Berdana Diminta Martin. Nah, untuk latar belakang memilih usaha dimsum ini dikarenakan eh, sulitnya masyarakat untuk mendapatkan dimsum dengan harga terjangkau, namun tetap memiliki cita rasa dan kualitas yang sama tidak kalah jauh dengan dimsum-dimsum yang ada di restoran. Nah, kita akan masuk ke topik peluang usaha. Peluang usaha dari dimsum ini sendiri yang pertama adalah terjangkau, yaitu semua kalangan dapat merasakan dimsum dengan harga yang murah dan kualitas yang terbaik. Seperti yang kita tahu, olahan dimsum yang berkualitas itu biasanya hanya tersedia dengan restoran dengan harga yang cukup mahal. Sementara olahan dimsum di luar dari restoran, yaitu dimsum yang dengan harga yang murah, terkadang memiliki kekurangan pada kualitas dimsum dan terkesan dibuat dengan bahan seadanya. Nah, oleh karena itu, ide bisnis kami muncul sebagai jalan tengah untuk masyarakat mendapatkan dimsum dengan harga murah, tapi tidak dengan kualitas yang murahan. Kemudian, aspek lainnya yaitu populer. Dimsum menjadi makanan yang banyak digemari dan dikreasikan. Kemudian, aspek selanjutnya yaitu berkelanjutan. Bisnis makanan cenderung bertahan. Peluang turunnya penjualan pun lebih sedikit. Nah, aspek selanjutnya adalah bisnis dimsum dapat dimulai dengan skala kecil dan memiliki potensi untuk berkembang yang jauh lebih tinggi. Berikut adalah diagram fungsi kinerja kelompok. Em, Pada bagian saya, yaitu produksi dan promosi. Di bagian produksi ini meliputi lokasi produksi, em, di mana tempat mengolah dimsum, dan lain sebagainya. Kemudian adalah pihak produksi, yaitu pihak-pihak yang akan mengolah dimsum, mempersiapkan bahan dan alat, dan sebagainya. Kemudian ada peralatan dan bahan, yaitu peralatan yang dibutuhkan untuk mengolah dan membuat dimsum itu sendiri, dan bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian ada alokasi dana, yaitu alokasi dana yang dibutuhkan untuk mempersiapkan alat ataupun bahan untuk memproduksi dimsum. Kemudian pada bagian promosi ini saya berperan selaku manajer atau pihak yang menghandle seluruh seluruh platform yang dimiliki oleh eh, badan usaha dimsum ini berupa website dan Instagram yang kemudian nanti akan berkembang ke platform media lainnya. Eh, Tidak hanya berperan sebagai admin, saya juga merancang em, bentuk-bentuk promosi untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan. Selanjutnya,
Fungsi saya dalam usaha ini adalah bagian pembukuan, di mana bagian pembukuan itu bertugas untuk merekap penjualan per hari, seperti jumlah dimsum terjual atau porsi, terus jumlah konsumen per hari. Selanjutnya bagian keuangan, di mana bagian keuangan itu mencatat pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan biasanya dari jumlah pesanan masuk, dan pengeluaran biasanya dari biaya tempat usaha, biaya persiapan produksi alat dan bahan, dan biaya tambahan lainnya jika ada. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perancangan usaha ONB Dimsum Yummy yang akan dijelaskan oleh Berliana. Baiklah, untuk perancangan usaha ONB Dimsum Yummy yang pertama yaitu menentukan target pasar. Dengan menentukan target pasar, menjalankan bisnis dimsum lebih mudah dan banyak pelanggan. Nah, target pasar pada usaha kami ini semua kalangan yang ingin menikmati dimsum yang terjangkau dan berkualitas. Selanjutnya, menentukan lokasi usaha. Pemilihan lokasi bisnis tidak bisa sembarangan sebab akan mempengaruhi lancar atau tidaknya usaha bisnis dimsum di kemudian hari. Pilihlah lokasi yang strategis untuk menjalankan bisnis. Nah, contoh dari lokasi usaha yang strategis adalah di sekitar pusat keramaian seperti pusat kota, area perkantoran, maupun di sekitar lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. Untuk pendirian usaha dapat berupa outlet cabang ataupun pusat dengan skala yang besar. Selanjutnya, melakukan inovasi. Perlu melakukan inovasi agar produk lebih dilirik dan dibeli oleh konsumen. Dimsum terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, isian dalam juga cukup beragam. Isian dalam juga cukup beragam. Olahan dimsum dapat dikreasikan dengan variasi rasa kekinian, tetapi tetap harus menyesuaikan agar dapat mempertahankan kualitas dan cita rasa. Selanjutnya, melakukan promosi yang menarik. Promosi pastinya dipublikasikan melalui platform yang dimiliki, seperti website dan Instagram. Pada outlet juga akan dipajang media cetak promo terkait yang ditawarkan. Promo yang ditawarkan seperti gratis porsi tambahan berupa menu tertentu untuk jumlah pembelian yang telah ditentukan. Promo tentunya akan terus dikembangkan. Selanjutnya, perancangan usaha yang terakhir yaitu modal usaha atau modal awal. Modal menjadi faktor terpenting dalam menjalankan bisnis dimsum ini. Pengalokasian dana sebagai modal awal harus diperhatikan, mengingat pendirian usaha dimulai dalam skala kecil yang nantinya akan terus berproses dan berkembang. Baiklah, itu merupakan penjelasan dari perancangan usaha dari usaha kami UNB di ini. Baiklah, selanjutnya masuk ke bagian kebutuhan usaha yang akan dijelaskan juga oleh Berliana. Kebutuhan usaha ONB Dimsum Yummy meliputi peralatan dan bahan. Untuk bagian peralatan, kami membutuhkan etalase, kompor, gas, pengaduk, wadah, cobek, ulekan, sumpit, serbet, piring, sendok, garpu, pisau, talenan, baskom, nampan, timba, meja dan kursi, dan peralatan tambahan lainnya. Selanjutnya, kebutuhan bahan. Bahan yang dibutuhkan untuk mengolah usaha dimsum ini yang pertama daging ayam, ikan, udang, kepiting, bawang putih, bawang merah, daun bawang, garam, gula pasir, minyak wijen, air dingin, kulit somai, merica bubuk, tepung sagu, wortel, kecap ikan, saus mentai, cabai, mayones, tomat, dan nori. Berikut merupakan kebutuhan usaha ONB Dimsum Yummy. Baiklah, untuk platform promosi ONB Dimsum Yummy itu sendiri, kami memiliki website dan juga akun Instagram. Untuk websitenya yaitu onbdimsumyummy.wordpress.com dan untuk akun Instagramnya itu adalah @onbdimsum. Nah, sekian saja untuk presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.